Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Imamat. Hari ini kita akan membaca Imamat pasalnya yang kelima, ayat 14 sampai pasal 6 ayatnya yang ke-7, dan kemudian kita akan lanjutkan dengan pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayat ke-10. Kenapa kita lakukan ini? Karena kedua atau bahkan ketiga bagian firman Tuhan ini membahas permasalahan yang sama. Kalau dalam pasal 5 ayat 14 sampai pasal 6 sampai ayat ke-7 kita akan melihat tentang kondisi di mana korban penebus salah ini akan diberikan. Kalau di pasal 7 ayat 1 sampai 10 kita akan melihat bagaimana para imam akan bekerja ketika ada orang yang membawa korban penebus salah ini. Dan kita akan aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita sama-sama bernyanyi dari pujian nomor 109. Dari nyanyian pujian 109, Hanya Oleh Darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Satulah harapanku hanya oleh darah Yesus. Bukan kebajikanku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, oh, darah penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Nah, di dalam pembelajaran kita akan korban yang diberikan untuk penghapusan dosa, dan di sini kita akan membaca tentang penebusan salah. Kita akan melihat dua prinsip dasar yang kita bisa lihat ketika kita membahas tentang korban ini untuk menghapus dosa ataupun menebus kesalahan. Nah, sebelum kita melihat kedua hal itu, mari kita membaca ayat ke-14 dari Imamat pasal 5 ayat 14. Dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut shikel perak, yang ini menurut shikel kudus, menjadi korban penebus salah. Nah, apa kesalahan di sini? Lebih ke arah ketika orang-orang Israel pergi menyembah Tuhan, ada sesuatu hal yang membuat apa yang mereka berikan atau yang mereka persembahkan atau yang mereka lakukan, karena mereka tidak menyadarinya, mereka melakukan kesalahan. Oke. Jadi ketika mereka melakukan itu, mereka harus memberikan korban penebus salah ini. Ayat 16 dikatakan, hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5 lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Nah, satu hal lagi yang kita lihat di sini yang berbeda dari korban-korban sebelumnya, yaitu di sini ada yang disebut sebagai menyerahkan kepada imam. Itu apa yang mereka berikan, yaitu harus dibayar gantinya dengan menambah 1/5. Jadi dari apa yang kita baca tentang korban ini, baik itu penghapus dosa dan kemudian di sini penebusan salah, kita melihat bahwa pertama prinsipnya yang ditunjukkan oleh Tuhan adalah ketika seseorang mengorbankan baik itu domba, kambing, lembu untuk pengampunan dosanya, dia datang kepada Tuhan dengan meletakkan tangannya di atas binatang tersebut untuk mengatakan dengan iman bahwa yang seharusnya dia sebagai orang berdosa yang patut untuk dihukum,
Nah, hukuman dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Itu kata firman Tuhan. Jadi, setiap orang yang berdosa itu layak dihukum, bahkan hukuman mati. Maut. Dan hukuman mati itu tentu adalah kematian yang lebih mengerikan dari hanya sekedar kematian secara fisik, yaitu kematian di dalam api neraka. Setiap dosa, satu dosa saja itu cukup membuat kita untuk dihukum di dalam api neraka. Karena Allah adalah 100% kudus. Dan dia tidak menerima yang namanya 99,99% kekudusan. Yang dia terima adalah 100% kekudusan. Jadi sewaktu manusia sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan, patutlah dia untuk mendapatkan penghukuman. Dan karena Allah yang menghukum, maka penghukumannya itu adalah standarnya Allah, yaitu api neraka. Tetapi ketika seseorang kemudian dengan iman mengorbankan binatang tersebut untuk orang perjanjian lama, mereka mengorbankan binatang tersebut, mereka mengatakan di hadapan Tuhan dengan iman bahwa binatang tersebut menggantikan mereka untuk mendapatkan penghukuman tersebut. Yang seharusnya mereka dihukum, mereka menaruh diri mereka di dalam atau membuat binatang tersebut menjadi pengganti mereka untuk dihukum. Nah, prinsip ini yang kemudian nanti kita akan mengerti ketika kita membaca di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus datang. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kemudian yang disebut sebagai anak domba Allah yang sama seperti apa yang dilakukan oleh orang perjanjian lama. Dia adalah domba tersebut yang dikorbankan. Dan kita yang percaya kepadanya secara simbolik juga meletakkan tangan kita untuk mengatakan bahwa dia sudah menggantikan kita untuk dihukum. Makanya kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus kemudian mendapatkan pengampunan dosa maupun penebusan salah. Oke. Nah, dalam kaitannya dengan hubungan, ada satu hal yang bisa membuat hubungan tersebut setelah kita percaya kepada Tuhan atau setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ada saja sesuatu hal yang membuat hubungan itu menjadi tidak begitu baik keadaannya. Karena sebuah kesalahan. Nah, itu lagi dibahas di sini. Nah, ketika itu terjadi, maka untuk menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh bertobat, maka kita melihat di sini prinsip kedua daripada pengorbanan ini, yaitu bahwa dosa itu bisa disebut juga sebagai hutang. Oke, sebagai hutang yang dibayar dengan binatang yang dikorbankan. Dan di sini lebih lagi dikatakan menyerahkan 1/5 gantinya. Oke, jadi ini penggantian ini adalah untuk menunjukkan betapa kita sangat menyesal dan kita mau bertobat. Oke, dan ketika Tuhan Yesus kemudian mati di atas kayu salib, karena dia adalah anak domba yang sempurna, maka baik itu dosa maupun kesalahan, itu semua ditanggung di dalam dia. Sehingga kita tidak perlu melakukan hal ini. Oke, makanya kita tidak ada lagi yang namanya kita harus memberikan korban. Baik itu korban bakaran, korban penghapus dosa, ataupun di sini korban penebus salah. Kita tidak melakukannya karena Tuhan Yesus sudah melakukannya satu kali untuk selamanya. Tapi kita tentu harus menunjukkan rasa bersalah kita, harus menunjukkan rasa pertobatan kita dengan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, itu secara otomatis itu yang makanya disebut sebagai buah dari pertobatan. Oke. Nah, di sini kita melihat hal ini. Kita membaca lanjutan dikatakan ayat 17, jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah, orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Oke, jadi itu disengaja atau tidak disengaja, kesalahan tetap adalah kesalahan. Maka kita harus datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan daripadanya. Tuhan tidak melihat hal yang kita tidak sengaja itu sebagai sesuatu yang dapat dikompromikan. Tidak demikian. Okay. Jadi jangan berkata, oh aku tidak tahu firman Tuhan, jadi kalau aku melakukan dosa ini, dosa itu, kan aku tidak pernah membaca firman Tuhan, jadi Tuhan pasti tidak masalah dengan hal tersebut. Tidak. Tuhan mempermasalahkan hal tersebut. Makanya bagi orang Israel, mereka harus membayar korban penebus salah ini. Mereka sengaja atau tidak sengaja, mereka harus
meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan prinsip Tuhan ini tidak pernah berubah, karena ini adalah karakternya. Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Oke, di dalam kekudusan, di dalam hikmat, di dalam keadilannya, dia tidak pernah berubah. Jadi kalau kita mau hidup kita itu betul-betul tidak melakukan kesalahan dan dosa, bukan hanya sekedar kita menjaga kelakuan kita baik, tetapi kita harus mengerti firman Tuhan, sehingga apapun yang dituliskan Alkitab ini kita tahu dan kita lakukan. Karena kalau kita tidak tahu, jangan-jangan kita sudah melakukan hal-hal yang kita tidak sadari ternyata itu berdosa di hadapan Tuhan. Nah, itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah sebuah dosa yang harus kita datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan daripadanya. Nah, di sini kita membaca di ayat pasalnya yang ke-6, kalau tadi tentang bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, ada saja kesalahan yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Nah, sekarang tentang hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan sesama, apa yang harus kita lakukan? Dan prinsipnya sama. Itu di sini dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap Tuhan dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya, atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya, baik itu barang yang diberikan kepada dia, barang yang dia pinjam, atau barang yang dia rampas, atau yang dia ambil dari saudaranya, atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa. Oke, ini secara keseluruhan tentang bagaimana seseorang itu melakukan kesalahan terhadap sesamanya. Apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya, atau yang telah diperasnya, atau yang telah dipercayakan kepadanya, atau barang hilang ditemunya. Itu dalam hubungan tentang barang antar yang dimiliki sesama kita. Dan kalau kita melakukan kesalahan terhadap barang sesama kita tersebut, baik itu tidak disengaja, yaitu ketika dia meminjamkannya kepada kita, ataupun disengaja karena kita mengambilnya, atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah 1/5. Jadi berapapun jumlah barang tersebut harus dia ganti sedemikian dan ditambah 1/5 dari harga barang tersebut. Itu yang dia harus kembalikan kepada orang tersebut. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Jadi dia membawa korban penebus salah kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk mengampuni kesalahannya ini, dan di saat yang sama dia juga harus datang kepada saudaranya tersebut, orang tersebut, untuk dia mengembalikan apa yang sudah dia rusakkan, atau dia sudah rampas, atau dia sudah ambil, dan dia juga penambahkan 1/5 dari harga barang tersebut. Nah, di sini kita melihat satu hal. Ketika di pasal 5 ayat 14 sampai ayat 19, itu tentang kita dengan Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan dalam hubungan kita dengan Tuhan, maka kita berdosa terhadap Tuhan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan dalam hubungan kita dengan sesama, pertama kita salah terhadap sesama kita. Tapi jangan lupa, ketika kita melakukan dosa atau kesalahan terhadap sesama kita, kita juga sedang berdosa terhadap Allah. Makanya di sini dikatakan selain dia datang kepada saudaranya itu untuk mengembalikan apa yang sudah dia rusakkan atau menggantinya, dia juga harus datang kepada Tuhan dan memberikan persembahannya, korban penebusan salahnya. Jadi saudara, kalau kamu sudah melakukan suatu kesalahan kepada sesamamu, maka engkau perlu untuk meminta maaf kepada sesamamu dan memperlakukan hal-hal yang dibutuhkan di dalam permintaan maaf tersebut. Dan kedua, kamu harus betul-betul datang kepada Tuhan di saat yang sama. Kamu datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan kepadanya. Tentu di sini lebih awal datang kepada Tuhan, dan kemudian di saat yang sama kamu datang kepada saudara tersebut dan meminta maaf kepada dia. Oke. Nah, hal ini diregulasikan untuk orang Yahudi. Oke, 1/5 dikembalikan barang seluruhnya, kemudian 1/5 dari barang tersebut. Nah, ini adalah hal yang juga nantinya tergabung di dalam hukum negara orang Israel. Oke, jadi ada hal-hal tertentu yang bersifat kerohanian, yaitu tentang bagaimana beribadah kepada Tuhan. Dan ada hal-hal tertentu yang akan bersifat tentang hukum di dalam negara, hukum kenegaraan. Oke, nah kita tidak perlu mengikuti hal ini, tetapi prinsipnya tetap sama. Ketika kita melakukan kesalahan terhadap sesama kita, maka kita harus meminta maaf.
baik kepada Tuhan maupun kepada orang tersebut. Dan kita harus menunjukkan bahwa kita betul-betul bersalah, mengakui kesalahan kita, dan kita betul-betul ingin bertobat. Oke, dengan permintaan maaf, dengan apapun caranya yang bisa membuat kita betul-betul menunjukkan bahwa kita sudah bertobat. Di ayat 6 dikatakan, sebagai korban penebus salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah. Oke, nah di pasal 7 kita menjawab sebuah pertanyaan tentang bagaimana kemudian para imam mengolah korban penebus salah tersebut. Katakan di pasal 7 ayat yang pertama dikatakan, inilah hukum tentang korban penebus salah. Jadi hukumnya seperti ini. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah. Di tempat yang sama, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Oke, jadi tuang di sana, disiramkan di sana. Kemudian segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan kembali. Bagian yang terbaik dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Jadi korban penebus salah bagi Tuhan adalah ini yang diolah sedemikian rupa oleh para imam. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya, haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus. Sama seperti yang kita baca di pasalnya yang keempat tentang bagaimana orang atau para imam juga memakan korban tersebut. Oke, dan kemudian di ayat 7 dikatakan, seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Suatu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Oke, imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun, semuanya dapat bagian. Nah, kita mungkin bertanya, kenapa para imam mendapatkan bagian tersebut? Begitulah juga cara Tuhan untuk memelihara kehidupan para imam. Oke, mereka yang melakukan kesalahan, mereka yang melakukan dosa dan membawa korban bakaran mereka, itu dikerjakan oleh para imam. Dan para imam ini tidak bekerja selain daripada mengurusi tentang bagaimana orang-orang ini bisa datang kepada Tuhan. Oke, mereka tidak mendapatkan makanan dari mana-mana. Mereka tidak pergi ke ladang, mereka tidak mencari uang. Mereka memfokuskan diri mereka untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Oke, jadi beginilah cara Tuhan untuk memelihara kehidupan mereka. Tuhan mengambil bagian-bagian tertentu yang diberikan kepada mereka. Nah, saudara-saudara, hal ini kembali prinsipnya yang kita ambil. Karena kita bukan bangsa Israel dan kita bukan orang Yahudi. Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan kemudian dia mati di atas kayu salib menghapuskan segala dosa kita. Sekali untuk selama-lamanya. Jadi segala hal tentang korban-korban ini semuanya sudah selesai. Tidak perlu dilakukan lagi. Nah, kenapa tetap diberikan kepada kita? Supaya kita mengerti kemudian kenapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Kenapa ketika dia mengorbankan dirinya disebut kita yang percaya kepadanya selamat. Nah, di sini kita tahu prinsipnya. Oke. Nah, prinsip juga yang bisa kita ambil dari sini. Bukan hal yang perlu kita copy. Oke. Jangan ada yang mengatakan bahwa sekarang yang bekerja di dalam gereja adalah para pendeta, guru Injil, para hamba Tuhan. Jadi para hamba Tuhan harus mengambil seperti apa yang ditulis di sini. Tidak demikian. Oke, apa yang ditulis di sini adalah cukup bagi para imam pada masa tersebut. Dan apa yang cukup bagi para hamba Tuhan di dalam kondisi yang berbeda. Gereja harus mendiskusikan dan memutuskan hal-hal yang cukup untuk kehidupan hamba Tuhan. Cukup, saya katakan cukup. Oke. Kita akan membaca di dalam Alkitab bahwa tidak ada satupun ayat yang mengatakan para pendeta berhak atas contohnya perpuluhan jemaat. Tidak. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita itu. Tetapi prinsip-prinsip bagaimana Tuhan memelihara hamba-hambanya di dalam rumahnya
di dalam pelayanannya. Nah, prinsip itulah yang kemudian harus diambil oleh gereja, supaya gereja itu di dalam doa dan pimpinan Tuhan memikirkan hal-hal juga yang cukup bagi para hamba Tuhan mereka. Setiap gereja harus memastikan itu. Jangan ada gereja yang memiliki hamba Tuhan bekerja sepenuh waktu di dalam gereja, mempersiapkan ibadah, menyampaikan firman Tuhan, mendoakan, mengunjungi, melakukan begitu banyak hal, tetapi gereja tidak mau memikirkan tentang kesejahteraan hamba Tuhan tersebut. Itu salah. Dan jangan masuk ke ekstrim satu laginya, yaitu gereja kemudian memikirkan bagaimana caranya supaya hamba Tuhan tersebut hidupnya kaya raya. Itu dua ekstrim yang tidak boleh dimiliki oleh gereja. Tapi yang dimiliki oleh gereja harusnya adalah dengan berdoa dengan pimpinan tangan Tuhan, memikirkan apa yang perlu dan cukup untuk kesejahteraan para hamba Tuhannya, seperti yang Tuhan tunjukkan ketika Dia berbicara tentang apa yang perlu dan cukup bagi para hambanya di rumahnya dalam pelayanannya. Jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Satu hal yang paling penting dari semuanya ini adalah darah Tuhan Yesus telah membasuh setiap orang yang percaya kepadanya dari segala dosa mereka. Setiap dosa mereka itu dihapus dan dibasuh oleh darah Tuhan Yesus. Hanya oleh darah Yesus kamu bisa diselamatkan. Maka kamu yang belum percaya kepadanya, percayalah kepadanya. Sebab sama seperti anak domba atau lembu atau binatang yang dikorbankan di dalam perjanjian lama untuk menggantikan mereka yang berdosa sehingga mereka diampuni dosanya. Dengan prinsip yang sama, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia sebagai anak domba Allah yang sempurna untuk mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, yang oleh darahnya kamu bisa sembuh dari segala dosamu. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagimu. Jadi kalau kamu belum percaya kepada Tuhan Yesus, datanglah kepadanya hari ini juga dan percaya kepadanya. Nah, bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Apakah kamu betul-betul sudah bertobat dan kamu sudah betul-betul mengasihi Dia? Kalau belum, sekaranglah waktunya. Marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib bagi kita. Mari kita datang kepadanya dengan penuh ucapan syukur dan kita datang kepadanya untuk beribadah kepadanya dan bahkan melayani Dia di dalam kehidupan kita dalam dunia ini yang hanya sementara ini. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.